Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya, Dwi Esti Aryani, Zanuba Wulandari, dan Ramadhani Kurniasari. Dimohon untuk teman-teman mendengarkan dengan seksama. Penarikan sumber daya manusia. Menurut Siagian, penarikan adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi, penarikan sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan dan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Hasil dari proses ini adalah sejumlah berkas lamaran dari para pencari kerja dan selanjutnya diajukan untuk diseleksi. Pengisian lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari dalam organisasi dan dari luar organisasi. Pengisian lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam organisasi mempunyai beberapa keuntungan. Jika dilihat dari segi karyawan, pengisian lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam organisasi merupakan sebuah promosi atau peningkatan. Dan jika dilihat dari segi organisasi, pengisian lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam organisasi dapat menghemat biaya untuk pemanggilan. Sedangkan penarikan lowongan pekerjaan yang dari luar organisasi itu diperoleh dari pasaran tenaga kerja yang ada di luar organisasi. Selanjutnya tentang media penarikan sumber daya manusia. Terdapat berbagai cara dan media untuk menarik sumber daya manusia sebagai calon karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi-organisasi tertentu, yaitu antara lain iklan, badan-badan penyalur tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi karyawan, organisasi-organisasi profesi, leasing, rekomendasi dari karyawan, nepotisme, dan open house. Untuk mengetahui sukses atau tidaknya penarikan sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu jumlah pelamar, jumlah usulan tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, dan jumlah penerima atau pelamar yang diterima. Yang pertama, jumlah pelamar. Jumlah pelamar merupakan petunjuk tentang memikat tidaknya program penarikan, tetapi jumlah pelamar mempunyai nilai terkecil dalam penentuan efektivitas program, karena pelamar dapat ditarik dengan berbagai metode, tetapi mungkin tidak menghasilkan penerimaan yang berhasil. Yang kedua, jumlah usulan tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. Jumlah usul yang diajukan adalah indikator kualitas para pelamar yang lebih baik. Dan yang ketiga, jumlah penerima atau pelamar yang diterima merupakan petunjuk yang jelas tentang jumlah personalia yang berkualitas. Tetapi, uji program yang paling penting adalah penempatan yang berhasil. Kendala dalam rekrutmen. Menurut Siagian, dalam hal rekrutmen, kendala yang biasa dihadapi terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, faktor organisasional. Faktor organisasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijaksanaan promosi dari dalam. Yang kedua, kebijaksanaan tentang imbalan atau kompensasi. Yang ketiga, kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Dan yang keempat, rencana sumber daya manusia. Kendala dalam rekrutmen yang kedua adalah kebiasaan pencari tenaga kerja. Mereka yang biasa disebut dengan tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Kelebihannya adalah proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya. Para pencari tenaga kerja itu telah menguasai rencana sumber daya manusia dalam organisasi, mengetahui preferensi para manajer yang kelak akan membawahi tenaga kerja baru, telah memiliki informasi tentang analisis pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam organisasi, dan telah pula mengenali dengan baik sumber-sumber pencari pekerjaan.
Kendala dalam rekrutmen yang ketiga adalah kondisi eksternal atau lingkungan. Yang pertama, tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi, para pencari tenaga kerja dapat bertindak selektif karena banyaknya pencari pekerjaan yang melamar. Yang kedua, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru dengan organisasi lain yang bergerak di bidang kegiatan yang sama atau menghasilkan barang dan jasa sejenis. Yang ketiga, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Yang keempat, proyeksi angkatan kerja pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor demografi seperti laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya, ketentuan mengenai upah minimum, upah lembur, ketentuan memperkerjakan wanita dalam persentase tertentu, larangan atau membenarkan pekerjaan tenaga asing, dan lain sebagainya. Yang keenam, praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. Dan yang terakhir, tuntunan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Sedangkan, menurut Suharyadi, seleksi merupakan proses memilih di antara sekelompok pelamar yang paling disukai posisi tertentu. Dalam seleksi terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Langkah-langkah dalam proses seleksi ada 8. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, tes kesehatan. Yang keenam, wawancara final. Yang ketujuh, keputusan penerimaan. Dan yang terakhir adalah umpan balik hasil seleksi. Tantangan-tantangan dalam proses seleksi. Jumlah pelamar suatu lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi merupakan indikator tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tertentu di pusaran kerja. Apabila jumlah pelamar yang banyak, maka tenaga kerja di pasaran kerja ramai. Tetapi, bila pelamar sedikit, maka tenaga kerja di pasaran kerja sedang sepi. Dengan catatan, kalau sistem penarikan tenaga kerja tersebut dilakukan secara terbuka, melalui media massa, keterbatasan suplai atau secara kualitas, ini menyebabkan organisasi tidak leluasa untuk memilih karyawan yang terbaik. Keterbatasan penyediaan sumber daya manusia ini dapat diukur dengan rasio seleksi. Rasio seleksi dapat dihitung dari jumlah pelamar yang diterima dibandingkan dengan total pelamar. Bila rasio seleksi kecil, misalnya 1:3, maka hanya sedikit pelamar yang dipilih atau diterima. Rasio seleksi yang kecil menunjukkan kualitas penarikan atau rekrutmen rendah. Tantangan lain dalam proses seleksi adalah etis. Tantangan etis ini mencakup sistem keluarga atau titipan dari para pejabat, adanya suap, komisi, dan sebagainya. Proses seleksi yang menggunakan sistem titipan atau sistem keluarga dapat dikatakan melanggar etik atau tidak etis. Di samping itu, tantangan yang bersifat organisasi juga sering muncul dalam proses seleksi, seperti terhambatnya anggaran, ketatnya strategi dan kebijaksanaan, jatah informasi pegawai, kebijakan yang hanya menerima kartu penduduk saja, dan sebagainya. Penarikan sumber daya manusia merupakan proses pemikatan calon tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi. Dalam penarikan sumber daya manusia memerlukan media berupa iklan, badan-badan penyalur tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi karyawan, organisasi profesi atau leasing, rekomendasi dari karyawan, nepotisme, dan open house. Dalam penarikan karyawan juga terdapat kendala-kendala yang harus disiapkan, jalan keluarnya, serta tantangan-tantangan dalam proses seleksi. Beberapa langkah dalam proses seleksi antara lain menerima pendahuluan, tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, tes kesehatan, wawancara final, keputusan penerimaan, dan umpan balik hasil seleksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.